Ya, Pak Rohim. Oke. Pak Rahmat Susilo, kita mulai nggih. Nggih, monggo Pak Rohim. Ini Pak Rahmat mana, Pak Rahmat? Mas Sobi sampun siap. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rahmat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Taman, Bapak Rahmat Susilo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah 2 Taman. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SMK Muhammadiyah 2 Taman dan siswi SMK Muhammadiyah 2 Taman dan Bapak Ibu sekalian semuanya yang hadir di malam hari ini dalam rangka pengajian menjelang Ramadan dengan tema pendidikan berbasis tauhid. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita oleh Allah masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan dan waktu untuk meluangkan waktu kita untuk mendapatkan ilmu dan untuk mendapatkan keberkahan daripada ilmu itu sendiri. Yang kedua, sholawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW sebagai panutan kita dan yang sudah membimbing kita untuk senantiasa berada dalam jalan Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta pengajian pendidikan berbasis tauhid, dan yang tidak lupa pada malam hari ini dan yang sudah kita tunggu-tunggu kepada Al-Ustadz Dr. Andes Haji Najih Ihsan. Alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan kita dan nanti beliau yang akan menyampaikan materi tentang pendidikan berbasis tauhid. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengawali kegiatan di malam hari ini yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian yang kedua yaitu kajian atau pengajian menjelang Ramadan dengan tema pendidikan berbasis tauhid. Kemudian yang terakhir nanti adalah penutup atau doa. Mari acara pengajian menjelang Ramadan ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pengajian pendidikan berbasis tauhid yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Najih Ihsan. Kepada beliau saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rahmat, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Wali Murid
kemudian sahabat-sahabat, teman-teman saya, para tenaga pendidik, tenaga pendidikan, para guru di SMK Muhammadiyah 2, Panjang, ya, Taman, ya, dirahmati Allah SWT. Ya, anggap aja ini adalah pertemuan silaturahim. Saya balik kandang via Zoom, gitu, ngobrol-ngobrol sama kita semuanya untuk mempersiapkan anak-anak kita, dan saya diminta untuk menyampaikan pikiran-pikiran tauhid yang bisa dikaitkan dengan pendidikan. Ya. Jadi jujur saja memang setelah saya meninggalkan SMK tahun 2014 itu, saya lebih banyak baca-baca kitab ya. Nganggur itu saya pakai untuk baca kitab. Tapi kebetulan yang saya baca adalah kitab-kitab tauhid. Dan saya merasa ada perlu untuk disampaikan ke teman-teman dan masyarakat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip bertauhid. Nanti yang mengoreksi apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak itu kita semuanya. Karena teman-teman ini sudah strata pendidikannya tinggi, ya. Sehingga perlu ada kerjasama dan sharing di antara kita semuanya. Nah, Bapak Kepala Sekolah, Pak Rahmat, dan Wakil Kepala Sekolah, semua para guru dan para wali murid yang dirahmati Allah. Saya langsung aja, sebenarnya saya sudah menulis sangat amat sederhana pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan tauhid itu dan pendidikan. Ya. Nah, ini ditayangkan, saya akan bicara sekitar 30-40 menit nanti. Saya perlu ada masukan dari teman-teman, dari kita semuanya. Pendidikan berbasis tauhid ya. Lanjut Pak Rohim ya. Jadi, saya menemukan definisinya, tauhid bukan hanya percaya akan adanya Allah, namun tauhid adalah meyakini Allah SWT sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Jadi makanya kalimat la ilaha illallah itu tidak diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi kita terjemahkan tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Bahasa kitabnya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi kalau hanya percaya sama Allah, orang jahiliyah itu juga percaya. Tapi dia tidak lanjutkan dengan menyembah Allah satu-satunya. Ternyata gerakannya Nabi, gerakan Tauhid, La ilaha illallah ini bisa mampu merubah tatanan masyarakat. Nah inilah yang kemudian perlu digali. Keyakinan tentang Allah dan menyembah tentang Allah satu-satunya itu sebenarnya bukan konsep mati. Itu konsep hidup itu, dan itu konsep yang sangat dinamis. Ya, keyakinan tentang Allah satu-satunya dan kita menyembah Allah itu adalah bukan konsep mati, tapi konsep sangat dinamis yang bisa dipakai sebagai landasan dalam gerak dan langkah perjuangan kita, termasuk di dunia pendidikan menurut saya. Walaupun saya sudah meninggalkan dunia pendidikan. Itulah yang perlunya dikoreksi nanti ya. Kemudian berikutnya Pak Rocky. Kalau tauhid bukan hanya percaya sama Allah, tapi menjadikan Allah satu-satunya. Nah ini sumbernya. Saya tulis pakai bahasa Indonesia, tauhid itu bersumber dari dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kalau kita mengambil bahasa aslinya, bapak-bapak dan ibu-ibu guru semuanya ya, itu maknanya la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah ya. Dalam kalimat la ilaha illallah itu, ini guru-guru bahasa Arab itu yang paham ya. Ya walaupun yang lebih paham maksudnya ya. Yang tidak bahasa Arab juga mengerti. Dalam kalimat la ilaha illallah itu ada nafi dan isbat. Nafi itu menyatakan tidak, lalu isbat itu menetapkan. Ya kalau sebentar lagi ada sidang isbat, itu namanya sidang menetapkan. Saya ulangi dalam kalimat la ilaha illallah, itu ada nafi dan isbat. Nafinya itu la, tidak, lalu isbatnya itu illah. Jadi yang ditetapkan itu cuma Allah, bukan benda, bukan barang, bukan orang, bukan uang ya yang
jadikan sebagai ilah, tapi Allah satu-satunya. Kemudian makna Muhammad Rasulullah itu ada 5 poin ya, ada 5 poin. Tidak saya tulis, mohon maaf ya. Pertama adalah bahasa aslinya al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Nah, kalau percaya Nabi Muhammad itu utusannya Allah, itu hakikat kemanusiaannya sama dengan kita pada umumnya. Kebutuhan dasarnya sama, kebutuhan biologisnya sama, kebutuhan ekonominya sama. Bedanya Nabi Muhammad itu sebagai utusannya Allah. Kemudian yang kedua, nusaddiquhu fi ma akhbara, membenarkan yang dikabarkan Nabi. Nah, ini implikasinya panjang sebenarnya, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Salah satunya misalkan Nabi mengabarkan surga itu ada, neraka itu ada. Maka dalam setiap langkah kita harus menuju ke surga. Ya. Kalau yakin surga itu ada, neraka itu ada, itu duit sepeser pun, Rp1, Rp2, itu Rp1.000, Rp2.000, itu bisa ke surga atau ke neraka. Ya, kata-kata juga begitu, ucapan dan perbuatan. Itu yang saya kaji dalam kitab-kitab itu. Jadi kalau nusaddiquhu fi ma akhbara, yang kedua membenarkan yang dikabarkan Nabi, maka Nabi mengabarkan surga itu ada, neraka itu ada. Maka implikasinya kita harus berhati-hati. Karena musibah besar itu kalau orang mati tidak masuk surga. Nah, dan milihnya itu mulai sekarang. Milih surga itu mulai sekarang ya, bukan besok ujuk-ujuk mati lalu milih, enggak itu ya. Kita sekarang itu. Kemudian yang ketiga, makna Muhammad Rasulullah itu nuti'uhu fi ma'amara, mentaati yang diperintah. Termasuk taklim via Zoom ini ya. Dulu kan tidak ada taklim via Zoom ya, tidak ada pengajian. Tapi memang tidak nyaman ya. Nyamannya karena memang tatap muka itu. Ini kalau via Zoom ini kan orang bisa bebas itu, bisa sambil laya-laya, bisa sambil tidak konsentrasi, bisa ini ya. Itu kelemahannya di situ ya. Tapi saya husnudon semuanya ini ada konsen ya, semua konsen. Nah, lalu tidak enaknya lagi via Zoom ya ini berhadapan dengan laptop, seperti orang itu ngomong sendiri, seperti ngomong sendiri. Nah, padahal saya sering kali itu Zoom itu juga itu. Nah, kemudian yang keempat tentang Muhammad Rasulullah tadi, wanatruku manaha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Yang kelima, wa na'budullaha bima syara'ah, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Yang kelima ini panjang uraiannya, maka Muhammadiyah masih tarjih itu hanya memilih hal-hal mana yang disyariatkan berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Jadi saya ulangi, makna tentang Muhammad Rasulullah itu ada 5, pakai bahasa Indonesia. Yang pertama adalah beriman bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Yang kedua, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Yang ketiga, mentaati yang diperintah. Yang keempat, meninggalkan yang dilarang. Dan yang kelima, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Jadi Muhammadiyah masih saja memilih mana yang disyariatkan, itu yang dipakai jalan untuk beribadah kepada Allah. Yang tidak, ya tidak. Nah, begitu Bapak Ibu guru dan para wali murid ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya Pak Rohim barangkali bisa dilanjut ya. Nah, inilah yang saya ngotot itu Bapak-bapak ya di berbagai institusi Muhammadiyah itu. Saya selalu sampaikan ini dulu. Bahwa sesungguhnya ketuhanan adalah, ini maksudnya Muhammadiyah dan Tauhid. Jadi Muhammadiyah itu identik dengan pengembangan pikiran Tauhid. Tapi jujur sampai saya setiap hari Rebu itu Pak Guru Bu Guru ya, sering hampir tiap Rebu itu mengikuti pengajian PB Masjid Tarjih. Temanya macam-macam. Ya, temanya macam-macam. Dan kita bisa dialog dengan PP. Masjid Tarjih maksudnya ya. Nah, dari situ saya juga menanyakan tentang pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan tauhid di Muhammadiyah. Ternyata Muhammadiyah belum punya buku panduan tentang tauhid. Padahal dasar hukumnya pengembangan pikiran tauhid itu ada. Pengembangan pikiran tauhid itu. Salah satunya ini yang saya tulis, bahwa sesungguhnya ketuhanan adalah hak Allah semata-mata.
Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia. Ada mukodimah ADART, ini di mukodimah ADART. Ini pokok pikiran yang pertama di Muhammadiyah menandaskan bahwa ketuhanan atau bertauhid itu adalah kewajiban manusia. Tapi bahasanya di situ sesungguhnya ketuhanan adalah hak Allah. Bahasa hadisnya itu haqqullah 'alal ibad. Ada haqqullah 'alal ibad, ada haqqul ibadi 'ala Allah. Ada haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh manusia dan ada haknya manusia yang pasti dipenuhi oleh Allah. Itu ini ya. Saya tidak membahas hadisnya, tapi ini maknanya saja dari ini ngambil dari hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi inilah dasar hukum yang pertama di Muhammadiyah bahwa tauhid itu harus dikembangkan. Kali ya. Dan mohon maaf teman-teman, saya selipkan sedikit, ternyata yang majelis taklim maupun masjid-masjid yang saya kunjungi itu yang resmi miliknya Muhammadiyah itu hanya 20%. Yang 80% itu bukan Muhammadiyah. Tapi mau menerima pokok pikiran tauhid yang saya terangkan itu di masyarakat ya. Nah, jadi mereka sebenarnya secara individu mereka tidak beranggota Muhammadiyah, tapi pokok pikiran tauhidnya insya Allah sudah sejalan dengan pikiran tauhidnya Muhammadiyah. Jika kitab-kitab yang saya baca itu sudah merupakan representasi dari pikiran tauhidnya Muhammadiyah. Nah ini dasarnya itu. Yang berikutnya dasar yang kedua Pak Abdul Rahim. Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Orang mau berprofesi di amal usaha Muhammadiyah, di pendidikan maupun di kesehatan, jadi pimpinan struktural di Muhammadiyah, itu wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Jadi kelihatannya tauhid la ilaha illallah itu barang mati, tapi tidak itu. Sangat dinamis. Nanti kita temukan beberapa poin ya. Tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu dan tetap menjauhi serta menolak syirik, takhayul, bid'ah dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah. Ini buku PHI warga Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Bagian yang ketiga. Nah, kemudian yang ketiga Pak Abdul Rahim, saya nggak terlalu ya ini. Ini di dalam lambang Muhammadiyah ada 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah. Dan di dalam Marsang Surya itu ada bait syahadat 2 melingkar, warna yang hijau berseri ya, membuatku rela hati. Nah itu saya sering ngomong-ngomong sama guru-guru ya, terutama yang masih ngaji tauhid seperti di Gadung ya. Lalu di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Kemudian saya pernah juga di Semamda, Surabaya. Itu saya sebutkan ini. Syahadat 2 melingkar itu diapakan oleh Muhammadiyah. Tentu saja sebagai siswa hanya dinyanyikan, tapi kita sebagai Pak Guru tidak boleh. Sebagai orang tua tidak boleh. Syahadat 2 melingkar itu diurai, lalu bisa ketika diurai bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Nabi itu dakwanya juga dakwah tauhid. Ya. Kalau bicara itu panjang, dakwahnya Nabi itu dimulai dari marhalatut tauhid. Ya, jadi menguatkan akidahnya tauhid. Nabi Muhammad begitu. Jadi 3 poin inilah Bapak Ibu guru sekalian dan para wali murid yang mendasari gerak dan langkah Muhammadiyah yaitu tauhid. Yang tidak saya cantumkan dalam kesempatan malam hari ini adalah rujukan kitab-kitab tauhid yang mana itu ya. Saya nggak mencantumkan kitab-kitab tauhidnya. Tapi isinya beberapa saya cuplik, nanti isinya dari kitab-kitab itu saya cuplik. Saya tidak tampilkan kitabnya, nama-nama kitabnya, pengarangnya, dan sebagainya. Lanjut Pak Abdul Rahim. Nah, tantangan dakwah tauhid itu munculnya generasi Android. Anak-anak kita itu jujur aja itu, ya lebih asik mereka dengan gadgetnya daripada baca-baca kitab. Katakanlah Quran atau hadis dan sebagainya. Ini saya rasa Muhammadiyah harus menseriusi, terutama di sekolah-sekolah, supaya murid-murid tadi ada program tahfidz Quran.
Ya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak riak. Tiap malam ini saya mengunjungi masjid dan majelis taklim. Ya, banyak masjid dan majelis taklim itu yang kemudian punya program tahfidz Quran. Tahsin, perbaikan pembacaan Quran dan sebagainya. Ya. Kalau kita tidak berbenah, terutama adik-adik kita yang muda, generasi muda kita, saya salut tentang kekompakan mereka, pemuda-pemuda di Muhammadiyah, tetapi harus didekatkan juga supaya tidak ini ada tantangan kita dalam dakwah itu adalah orang menyebut generasi Android. Mereka lebih asik dengan gadget. Sebenarnya gadget itu dan HP itu kan bisa dipakai kebaikan. Kita mau ngaji lewat situ juga bisa itu ya. Tapi sebaliknya itu bisa menyita waktu kita kalau kita tidak berhati-hati. Yang kedua adalah yang B, munculnya berbagai pemikiran liberal dan anti simbol-simbol Islam. Ada kalimat la ilaha illallah aja dipasang di bendera sudah mereka tidak suka itu. Ini aliran apa gitu. Ya, kemudian beberapa hari yang lalu juga muncul pikiran tapi nggak jujur yang menulis itu. Katanya putrinya Nabi namanya Zainab itu juga nikah dengan orang yang beda agama. Ini tidak jujur orang itu nulisnya. Sudah saya cek gitu ya. Ternyata memang betul, cuman itu kan pernikahan sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi dan Rasul. Panjang ceritanya, tapi saya enggak itu. Ini kan dihembuskan itu ya di umat Islam itu. Seolah-olah Nabi Muhammad itu membolehkan nikah antara agama, beda agama. Itu muncul berbagai pemikiran yang liberal, yang bebas, yang merdeka, seolah-olah tidak terikat dengan nilai-nilai agama. Anti simbol agama. Ada kata-kata jihad, Pak Ustadz, Pak Kiai menerangkan jihad saja itu sudah dianggap aliran apa? Ya, ada aliran apa-apa, aliran baik-baik saja. Kemudian yang C, dominasi materi mempengaruhi berbagai macam tingkah laku masyarakat. Seolah-olah masyarakat itu dinilai dari harga dirinya, dari materinya. Bajunya berapa, kendaraannya apa, dan sebagainya. Penampilannya bagaimana, itu. Belum tentu orang yang keren itu, tapi dia berbau syirik, itu orang itu rendah di mata Allah. Jadi itu kan dominasi materi ini mempengaruhi berbagai macam tingkah laku masyarakat. Segala-galanya diukur. Memang duit juga penting. Maka Islam itu ada infak, ada sedekah, ada zakat itu dikandung maksud supaya umat Islam itu rajin cari duit. Nah ini Pak Guru, Bu Guru cari duitnya tidak individu. Tapi carinya duit adalah kolektif. Maka kerja bersama itu sangat penting. Kerjasama dan kerja bersama-sama. Itu sangat penting. Karena mencari duitnya tidak sendirian. Waktu saya masih jadi kepala sekolah dulu, Pak Kepala Sekolah ya, Pak Rahmat ya. Itu diingatkan janganlah menjadi manajer seperti tukang cukur katanya. Ya dikemuli sendiri, ya ditanya sendiri, ya dipotong sendiri, ya bayar terima sendiri, disusui sendiri. Tidak begitu, karena kita semuanya adalah tim ya. Siapa yang penting dalam tim itu? Bapak Kepala Sekolah juga penting, Wakil Kepala Sekolah juga penting, security juga penting, semuanya penting. Dan semuanya itu adalah pelayanan, memberi pelayanan kepada masyarakat. Lanjut Pak Abdurrahim supaya nggak terlalu panjang ya. Sekarang kita membahas mengenai prinsip-prinsip pendidikan berbasis tauhid. Nah inilah, tolong dikoreksi. Syariat Islam dikembangkan dan dimajukan berdasarkan dua kalimat syahadat. Tauhid dan maknanya, hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Jadi maksudnya ini pikiran dari kita bahwa syariat Islam itu maju berkembang dengan dua kalimat syahadat itu. Maka sebenarnya sebelum orang diajari sholat, diajari puasa, diajari zakat, diajari sedekah, diajari haji dan umroh, itu wajib memberi makna kepada tauhid dulu. Diuraikan makna-makna tauhid. Bahasa aslinya yang saya ambil dari kitab itu adalah fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Nah begitu. Lanjut Pak Ustadz Abdurrahim. Nah ini yang tolong Pak Guru, Bu Guru dan kita semuanya para wali murid ya. Pendidikan berbasis
Tauhid itu menurut saya adalah menempatkan dan menghargai manusia di atas segala makhluk Allah yang lain. Tidak boleh sedikit pun merendahkan harkat dan martabat manusia. Jadi manusia itu sangat, ada kita masuk kelas dengan jumlah siswa yang 32 siswa, itu semuanya terhormat, semuanya manusia. Maka Pak Guru tidak boleh memandang satu dengan yang lain berbeda karena status sosialnya. Pak Guru ya tidak boleh memandang satu dengan yang lain karena latar belakang keluarga, karena ekonomi. Karena mereka semuanya adalah makhluknya Allah, yang namanya manusia, martabatnya sangat tinggi. Maka kita tidak boleh berkata-kata yang di luar nilai-nilai kemanusiaan atau berperilaku di luar nilai-nilai kemanusiaan. Dalilnya ini saya sebutkan. Salah satunya adalah surat Al-Isra ayat 70. Ya. Walaqad karramna bani Adam. Yang oleh Allah disebut bani Adam, bukan orang Islam ya. Surat Al-Isra ayat 70 tadi. Dan kami sungguh muliakan anak Adam itu ya. Wa hamalnahum bil barri wal bahri, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, wa razaqnahum minat thayyibat. Kami berikan rezeki yang baik-baik, wa fadzalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami muliakan manusia di atas seluruh makhluk yang lain. Jadi hargailah manusia di atas benda, di atas barang, di atas status sosial, di atas simbol-simbol dunia, karena dia sebagai manusia. Ya, apapun profesinya orang tuanya, apapun keadaan ekonominya orang tuanya, dia harus diperlakukan dengan cara manusiawi. Ini adalah pesan tauhid dalam ditarik-tarik di bidang pendidikan. Saya rasa begitu. Paradigma pendidikannya ini kalau saya dulu tahun 80-an di SMP, tahun 90-an di SMA ya, 2010 di STM itu sudah sangat berbeda dengan sekarang. Tetapi yang tidak bisa digantikan adalah kita ini berhadapan dengan manusia, adik-adik dan anak-anak kita itu. Itu sangat penting, haruslah sangat amat dihargai. Ya. Jadi jangan merasa rendah kalau kita itu menempatkan siswa kita itu dalam posisi yang bagus. Ya kita hormati betul ya. Tidak boleh gengsi-gengsian. Jadi ini menurut saya yang paling utama, kita itu berhadapan dengan ya anak muda kita, generasi muda kita, dan itu manusia lebih dimuliakan. Yang kedua Pak Rofin. Pak Rofin ya. Pendidikan berbasis tauhid itu tidak mencampur adukkan antara iman dengan syirik, termasuk tidak memisahkan antara konsep ilmu pengetahuan dengan tauhid. Kita kasih contoh. Ini bisa dilihat ini Pak. Pak bisa dilihat Pak. Yang saya bawa ini Pak. Bisa Pak. Apa ini Pak? Gelas tadi. Isinya apa isinya? Air. Air. Pak Rahman kelihatan Pak Rahmat ya? Kelihatan Ustaz. jangan serius-serius Pak Rahmat. Ini kalau dimasukkan di freezer jadi apa ini? Jadi es. Jadi es. Ya. Es batu. Es batu, ya, Bu Ninit. Ya, ini itu kimia, sampean kan kimia ya. Ya. Oke, sekarang saya tanya, mengapa kok jadi es batu? Mengapa kok jadi es batu? Terjadi perubahan wujud. Ya, ya, perubahan wujud karena faktor apa? Suhu udara. Dimasukkan di bawah 0 derajat menjadi apa? Beku. Menjadi beku. Ya, tapi begini maksud saya Pak Guru ya, Ustadz ya, teman-teman kita semuanya yang ikut ini 40 orang ya, paling murid ini. Itu keterangannya kita kepada siswa harus mencantumkan nilai-nilai tauhid. Inilah anak-anak, begitu loh. Inilah anak-anak. Ya, sak pinter-pinternya orang membuat alat yang namanya freezer. Kalau di dalam air ini tidak ada hukumnya Allah. Bentar. Ya. Bentar. Inilah pinternya. Inilah anak-anak ya. Gimana? Suara saya masih bisa didengar ya? Ya. Suaranya bisa. Saya ulangi.
Kemarin kita memasukkan air ke dalam freezer, sekarang jadi es batu. Inilah karena di dalam air ini ada hukumnya Allah. Sak pinter-pinternya orang membuat alat yang namanya freezer, kalau di dalam air ini tidak ada hukumnya Allah, maka air tidak akan beku. Saya sudah pernah katakan begitu. Dan ini bukan air toh, semuanya. Yang ini saya rasa integrasi dari ilmu pengetahuan dengan ini itu masih belum bisa dirasakan implementasinya di kalangan anak-anak kita. Jadi tidak mencampur keadukan antara keimanan. Keimanan kepada Allah itu salah satunya adalah iman bahwa di dalam air ini ada hukumnya Allah. Kalau air ini dipanasi sampai 100 derajat mendidih, dimasukkan di freezer di bawah 0 derajat beku, itu hukumnya Allah, tidak bisa dirubah manusia. Hukumnya Allah itu. Nah, itulah maksud saya dekatkan adik-adik dan anak kita itu dengan konsep tauhid seperti begitu. Seorang peternak misalkan menetaskan telurnya ayam di bawah mesin tetas itu ya, pakai mesin tetas dalam hitungan hari 21 hari menetas, itu karena hukumnya Allah, bukan karena pinternya orang membuat mesin tetas. Kalau dinyatakan bahwa karena pinternya orang membuat mesin tetas, itu kan berarti otaknya manusia itu yang diagung-agungkan itu kan. Bukan iman dan tauhidnya. Nah, begitu itu namanya memasukkan prinsip-prinsip tauhid di dalam di fisika atau di kimia itu pun ini dia. Memasukkan prinsip-prinsip iman. Pak. Oke, ya itu dimasukkan di dalam prinsip-prinsip tauhid tadi masukkan dalam itu. Jadi pendidikan berbasis tauhid itu jangan dicampur adukkan. Karena ilmu itu enggak bebas, ilmu itu ilmunya Allah. Manusia hanya mempelajari saja. Maka harus didekatkan dengan itu, dengan konsep tauhidnya itu yang penting. Ya ini saya rasa perlu kajian yang mendalam itu ya, tidak memisahkan antara tauhid tidak mencampurkan antara tauhid dengan kesyirikan. Kalau sudah la ilaha illallah, kita itu sudah meyakini tentang Allah, maka segala bentuk dari kesyirikan itu ya harus dihindarkan. Satu contoh ya. Dalam konsep tauhid, yang menurunkan hujan itu Allah. Pertanyaannya, manusia hanya mempelajari mekanismenya hujan itu. Ada penguapan, ada penggumpalan, ada perpindahan mendung dari satu tempat ke tempat yang lain karena pengaruh suhu dan sebagainya lalu terjadi hujan. Itu dipelajari oleh manusia. Tapi konsep tauhidnya, mekanisme seperti itu dan menurunkan hujan itu adalah Allah. Tidak bisa digantikan oleh manusia. Termasuk yang menghentikan hujan. Itu Allah, bukan Mbak Rara itu ya. Nah, begitu maksudnya. Tidak mencampurkan antara keyakinan kita tentang Allah itu dengan kesyirikan. Nah, kita bayangkan masyarakat modern begini disuguhi dengan fenomena kesyirikan yang kasat mata itu. Nah, begitu. Berikutnya Pak Abdurrahim ya. Nanti silakan didiskusikan ya. Pendidikan berbasis tauhid itu adalah meletakkan visi misi tauhid dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik ya yang akan menyesatkan manusia. Nah, ini yang penting. Setiap pendidik berpikir serius tentang masa depan akidah anak-anak kita. Coba saya tanya. Mohon dijawab ya, mohon dijawab Pak Guru. Apa yang kita khawatirkan terhadap masa depan anak-anak kita? Bisa dijawab satu, bisa dijawab dua, pasti benar jawabannya. Apa yang kita khawatirkan terhadap masa depan anak kita? Mereka yang berhenti belajar, Pak. Ya, berhenti belajar, boleh, tidak salah Pak Rahmat. Ya. Betul semuanya. Tidak dapat pekerjaan. Tidak dapat pekerjaan, berhenti Pendidikan belajar. karakter. Yang dikhawatirkan lagi, apa tadi Bu? Bu siapa tadi? Pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu kan konsepnya. Yang kita khawatiri terhadap anak kita itu, mereka tidak berkarakter positif begitu toh maksudnya. Tapi saya selipkan aja, mestinya mohon maaf ya. Ini tidak populer tapi menurut saya benar.
Pak Guru, Bu Guru, dan kita semuanya di benak Pak Guru, Bu Guru maupun para wali murid. Itu kekhawatiran masa depan itu cuma satu yang menimpa anak kita, apa? Kesirikan. Cuma sampean tidak boleh mengatakan bahwa syirik itu hanya menyembah berhala, menyembah patung saja. Saya beri contoh. Orang yang mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah, lalu mengambil kenikmatan-kenikmatan dunia yang menurut Allah tidak boleh, itu sudah syirik. Ya, namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Fenomena di Indonesia, korupsi yang marak itu bermula dari kesyirikan. Karena dia mengambil yang bukan haknya, karena dia rakus, karena dia ingin menguasai harta benda. Nabrak hukum dan syariatnya Allah, mestinya tidak boleh. Sedangkan orang bertauhid itu mencintai Allah mutlak, mencintai Rasulullah mutlak. Maka mencintai dunia menurut bayang-bayang, menurut hukum dan syariatnya Allah tadi. Tapi sekarang kan tidak masyarakat kita. Inilah yang saya maksudkan di benak Pak Guru, Bu Guru, dan saya, kita semuanya harus ada kekhawatiran, jangan-jangan anak kita itu berbuat syirik. Implikasinya kalau dia berbuat syirik, yaitu tadi Pak, yang disebutkan itu berhenti belajar, masa depan, tentang pendidikan, tentang lapangan pekerjaan, tentang dekandensi moral, tentang ini. Itu implikasi daripada kesyirikan itu timbul hal-hal seperti begitu di masyarakat itu. Nah, contoh yang kedua, kalau timbul kesyirikan, ketika orang tuanya salah, naudzubillah Pak Guru, gurunya salah, ustadznya salah, dibiarin aja, nggak berani negur. Nah, itu salah-salah diikuti saja, itu sudah bentuk daripada namanya asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan. Maka yang saya tampilkan adalah surat Ibrahim ayat 35 dan 36. Surat Ibrahim ayat 35-36 itu adalah kekhawatiran Nabi Ibrahim terhadap masa depan generasi mudanya. Jauhkan aku ya Allah, wajrubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah berhala. Apa alasannya Nabi Ibrahim? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabb, ya Allah, banyak orang yang tersesat hidupnya. Nah, itu kalau syirik itu terjadi kolektif di masyarakat, maka masyarakat itu tersesat. Kalau kesyirikan itu melanda bangsa dan negara, maka bangsa dan negara itu tersesat arah hidupnya. Ya mohon maaf, ini kajian kitab itu panjang di situ Pak, tapi ini kan konsep yang saya sebutkan tadi. Maka pendidikan berbasis tauhid itu meletakkan visi misi tauhid dan menjauhkan daripada perbuatan syirik. Setiap pendidik kita itu punya berpikir yang serius tentang masa depan akidah anak kita. Jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Karena syirik itu merupakan biang kerok dari semua masalahnya masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, begitu Pak Rahmat kira-kira ya. Berikutnya Pak Abdurrahim yang kelima ya. Ini nanti yang paling banyak itu mungkin bincang-bincangnya ya. Bukan ngajinya ini ya. Kemudian pendidikan berbasis tauhid itu mengembangkan potensi manusia dalam bentuk amal soleh sebagai wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba saya tanya, ini yang tercatat sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah kita itu berapa? Di SMK Duta itu berapa jumlahnya? Berapa Pak Abdurrahim? Jumlah guru dan karyawannya semuanya? 43, Zat. 43. Oke. Mau izin saya tak minum dulu ya. 43. Apa hubungannya dengan poin yang kelima? Dari 43 tenaga itu tadi. Pendidikan berbasis tauhid itu mengembangkan potensi manusia dalam bentuk amal soleh. Titik tekannya ada di amal soleh. Dipakai apa amal soleh sebagai wasilah, jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau 43 tenaga kita itu punya keunikan dalam amal soleh. Seorang A misalkan, rajin sholat duhanya. Seorang B, berbuat baik sama orang tuanya yang sangat serius. Seorang C, ahli sedekah. Seorang D itu sangat memahami situasi muridnya. Ya.
seorang E itu misalkan apa tidak pernah berkata-kata yang tidak senonoh misalkan itu. Maka amal soleh itu bisa dipakai sebagai wasilah. Jalan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau institusi di SMK Duta itu memang ada masalah ya terhadap institusinya, maka 43 orang itu munajat sama Allah dengan menunjukkan amal solehnya masing-masing. Itu maksud saya, Pak. Jadi kalau ada 43 tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di situ, lalu punya amal soleh masing-masing dalam bentuk apapun amal soleh itu. Antara satu manusia dengan manusia yang lain itu beda, karena karakternya manusia itu beda-beda. Yang satu bisa menonjol di bidang sosialnya, yang dua itu menonjol di bidang macam-macamnya lah. Ya, kejujurannya. Kalau saya di hadis itu banyak keterangan itu ya. Maka ada 43 keunikan amal saleh yang bisa dimajukan kepada Allah untuk menangani persoalan yang dihadapi SMK Duta. Nah, bayangkan kalau bangsa dan negara ini ada berapa ulama yang baik, yang murni, ada berapa ustadz, lalu semuanya punya amal saleh masing-masing untuk bisa menyelesaikan problematika. Ya, inilah yang saya maksudkan amal soleh itu sebagai wasilah. Jalan yang bisa ditempuh oleh orang itu bisa mendekatkan diri sama Allah. Kalau tidak punya keunikan amal soleh masing-masing, mohon maaf dan cenderung ketidaksolehan semuanya, itu agak susah, Pak. Seorang A itu apa keunikannya? Tidak punya. Seorang B apa? Tidak punya. Seorang D tidak punya. Misalkan begitu ya. Bahkan kecenderungannya untuk naudzubillah min dzalik itu nabrak ketentuan-ketentuan yang ada. Ya, ketidaksopanan, tidak menghargai lingkungan, tidak menghargai teman, tidak menghargai anak didik dan sebagainya. Maka apa yang ditonjolkan dari amal soleh? Maka tidak bisa. Saya punya pengalaman pribadi, tapi ya tidak saya ceritakan di sini itu ya. Saya itu, anak saya pernah kuliah di Jakarta, waktu itu lulusnya agak terlambat, lalu saya munajat sama Allah. Munajat saya adalah, ya Allah, aku engkau beri ilmu yang cuma sedikit. Saya baca kitab ini, kitab ini, kitab ini. Kalau itu amal soleh, dan itu saya mengharapkan ridhamu, maka anak saya engkau mudahkan untuk bisa menyelesaikan sekolahnya. Itu boleh. Barter antara kita sama Allah. Ini konsep tauhid. Bayangkan kalau 32 anak dalam satu kelas itu punya keunikan amal soleh masing-masing. Jadi kalau di level siswa itu bisa ditanya, kamu apa setiap hari di rumah? Saya membantu orang tua saya cuci piring, Pak Guru. Kamu apa anak ya di rumah bantu orang tua? Saya itu biasanya membelanjakan ibu setiap hari, Pak Guru. Kamu apa? Kamu apa? Terus begitu. Dan itu semuanya kebaikan-kebaikan, maka ada 32 macam kebaikan dalam satu kelas itu yang bisa dipancarkan kepada arsy Allah. Dibimbing Pak Guru wali kelasnya itu tadi. Misalkan. Inilah yang rasanya tidak boleh kering di dalam masyarakat kita. Di sekolah-sekolah kita. Ya mestinya ini, begini-begini ini yang harus ini. Katanya sekarang itu konsep pendidikan itu pendidikan berkarakter kan. Berkarakter. Maka ada 32 karakter. Di kelas yang berbeda ada 32 karakter yang berbeda lagi. Di kelas yang berbeda ada 32 karakter yang berbeda lagi. Tidak mungkin akan kehabisan itu ya. Karena manusia diciptakan oleh Allah itu punya kemampuan yang sangat multi, beda-beda satu dengan yang lain. Nah, begitu Pak Abdurrahim. Berikutnya Pak yang ke-6. Jadi, nah ini yang kejelasannya dari yang ke-7 tadi. Jalan pendekatan diri atau wasilah itu dengan amal soleh, dengan asmaul husna. Wasilah itu dengan doa orang yang masih hidup, yang soleh yang masih hidup, ya. Wasilah itu adalah doa orang yang soleh yang masih hidup. Jadi menurut saya bahwa Pak Guru, Bu Guru bisa punya link dengan orang-orang yang dianggap soleh ya, kebaikannya, lalu dimintakan supaya didoakan sekolahnya jadi baik, anak-anaknya bisa memperoleh prestasi bagus, akidah akhlaknya baik dan sebagainya. Mestinya begitu ya. Jadi ini tambahan saja yang ke-6. Terakhir Pak Abdurrahim.
Yang ketujuh, pendidikan berbasis tauhid itu tidak memutlakkan diri sendiri sebagai sumber kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak dari diri sendiri saja. Ia bisa menerima kebenaran itu dari berbagai sumber. Sebaliknya, ia menolak satu kesalahan dari manapun asalnya. Jadi tidak memutlakkan dirinya sendiri. Inilah diperlukan pendidikan berbasis tauhid itu mendengarkan dari orang lain. Pak guru bisa mendengarkan dari siswa, siswa bisa mendengarkan dari temannya, ya. Kepala sekolah bisa mendengarkan dari Pak guru, kemudian Pak guru juga bisa mendengarkan dari tenaga tata usaha dan seterusnya. Tidak ada kemutlakan di situ. Ya. Maka bahasa saya biasanya di masyarakat itu kita ini mengikuti yang benar dan walaupun yang benar itu datangnya dari orang yang tidak biasa benar. Saya ulangi, kita boleh mengikuti sesuatu yang benar ya, karena walaupun yang benar itu datangnya dari orang yang tidak biasa benar. Berarti kita masing-masing 43 Pak guru, Bu guru dan tenaga kependidikan tadi harus menjadi narasumber dari kebenaran. Selalu ngomong yang baik, selalu memberi contoh yang baik, yang benar, ya selalu bersikap yang baik dan benar dan begitu. Supaya bisa kebenaran itu bisa diketok-tularkan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Saya rasa masih panjang Pak Rohim, banyak dan saya rasa perlu ada pembahasan di antara kita. Itu saja Bu Sri, Bu Ninit, Bu Ida, yang lama-lama itu ya. Siapa lagi? Bu Lili, masih ya. Dan kita semuanya yang sempat ikut Zoom ini ya. Pak Rizal, Pak Effendi, Pak Raufik ya. Dan semuanya ya. Saya mohon maaf dan tidak menyebut satu-satu semuanya. Itu Pak Rohim, mungkin ada yang dibahas Pak Rohim. Oke. Ustaz Najisan, terima kasih atas penyampaian yang sudah begitu panjang ya, mulai dari makna syahadat ya, la ilaha illallah tadi. Jadi ya, sudah luar biasa. Kemudian sampai daripada makna dari pendidikan berbasis tauhid yang memang luar biasa. Dan yang saya garis bawahi tadi, kalau mungkin di sekolah itu orang solehnya 43, bisa menjadi modal yang luar biasa. Iya, betul. Untuk mensukseskan kita. Kalau di rumah mungkin ada 4 atau 5 orang gitu. Itu juga menjadi modal yang luar biasa kalau di dalam rumah itu juga orang soleh semua. Ya, ya. Mungkin Bapak, Ibu, kemudian wali murid di rumah, maka orang tua terutama juga harus menjadi orang-orang yang soleh untuk mengantarkan anak-anaknya sukses ini. Ya, jadi tidak hanya anaknya saja, tapi juga kedua orang tuanya harus soleh semua untuk mengantarkannya. Ya. Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang disampaikan Ustadz Naji. Barangkali kita buka 2 pertanyaan yang mungkin mau disampaikan. Ditanyakan langsung kepada Ustadz Naji Ihsan. Monggo dari Bapak Ibu, wali murid maupun dari siswa, monggo silahkan yang mau menanyakan. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Mumpung Ustadz Naji masih di sini, berkaitan dengan pendidikan berbasis tauhid tadi. Yeah. Ini pikiran-pikiran begini nih Pak Abdurrahim ya. Saya pernah diminta di guru-guru SMP Al-Falah. Bukan yang di Delta Sari tapi yang di Surabaya dekatnya Masjid Al-Falah. Saya disuruh datang 4 kali untuk menjelaskan korelasinya pikiran tauhid dengan pendidikan. Ya semampunya saya. Salah satunya materinya yang saya sampaikan di sini. Gitu. Maksud saya, mereka itu bukan Muhammadiyah, tapi kemudian mau menerima pikiran-pikiran yang digali oleh Muhammadiyah menurut saya. Gitu. Ya. Bapak Ibu ada yang mungkin disampaikan? Apa sudah cukup jelas? Saya Pak Rokim. Oke, Bunita, monggo. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nita, Pak Naji. Iya. Itu temannya Nalin. Oh ya. Ya, anaknya Bu Endang biar lengkap. Ya. Gini Pak Naji, tadi berkaitan dengan slide yang ke-6, tadi kan saya kok terdengar kata kita boleh mendatangi orang yang kita anggap solih, terus kita minta doakan. Berarti itu boleh ya Pak Naji? Boleh. Kalau sampean bisa mempelajari itu secara detail, itu salah satu wasilah. Karena anak itu tidak atau orang itu tidak secara pribadi minta kepada Allah, tapi menggunakan jasa orang lain. Menggunakan jasa orang lain, bukan jasa dalam arti harus dibayar, enggak ya. Tapi minta tolong kepada orang lain supaya orang lain itu mendoakan itu. Cuman Mbak Nita yang beda di masyarakat itu kalau konsep tauhid yang saya pelajari, ketika orangnya itu sudah meninggal tidak boleh. Saya ulangi, ketika orang solehnya itu sudah meninggal di kuburan, maka kita tidak boleh minta kepada orang yang meninggal di kuburan supaya mereka meneruskan keinginan kita kepada Allah. Nah ini yang konsep tauhid tidak boleh. Tapi ini sebagian umat Islam melakukan itu ya, melakukan itu. Kalau orangnya masih orang hidup. yang solihnya masih hidup boleh nggih. Ya, saya boleh. mendatangi Pak Naji. Pak Naji tolong saya didoakan gini boleh. Iya kalau saya soleh. Solih. Begitu Mbak Nita ya. Nggih. Terus Jadi yang kedua tadi kita barter. Ya Allah saya punya amal solih ini kalau diterima saya mohon dikabulkan hajat saya gitu. Iya betul. Tapi harus amal soleh yang betul-betul luar biasa. Contohnya? Makanya itu berarti kan di dalam Islam itu memang dirangsang setiap individu supaya punya investasi amal soleh. Nah itu yang penting. Kalau tidak punya investasi amal soleh susah untuk dibarterkan sama Allah. Kadang kan kita tidak tahu Pak Naji itu amal solihnya diterima atau belum. Makanya ketika kita itu sudah ahli qiraatul Quran setiap hari ngaji misalkan begitu ya, atau ahli sholat duha kan, atau ahli berbuat baik sama orang tua yang sangat luar biasa, maka ketika itu sudah menjadi milik kita, menjadi karakter kita kebaikan itu, saya pakai istilah karakter, kalau itu menjadi karakter kebaikan kita, maka kebaikan itu bisa kita suaranya hilang. Kan sama suaranya ya Allah setiap hari saya menyusun hidup maka saya harus begitu. Kalau itu dianggap sebagai amal soleh maka kerepotan saya ini engkau mudahkan ya Allah. Nah begitu. Itu ada dasar hadisnya Mbak Nita ya. Nah, makanya saya rangsang tadi betapa indahnya kalau 43 orang itu punya amal soleh masing-masing. Mohon maaf sehingga kultur di dalam sekolah itu, kultur di dalam institusi pendidikan itu jadi bagus. Antara satu dengan yang lain, antara yang satu dengan yang lain, saling menyapa kebaikan, saling sharing kebaikan. Bukan mohon maaf, gontok-gontokan, bukan mohon maaf, saling sikut-sikutan, tidak begitu. Itu tidak menunjukkan karakter yang bertauhid itu. Nah, dan pikiran ini sudah saya sampaikan di beberapa sekolah, bahkan di beberapa BUMN, ya. Karena saya juga diundang di Bank Jatim untuk menjelaskan tauhid, diundang di di Sabandar Perak, di Pelindo juga ya, di kantor pajak untuk menjelaskan prinsip-prinsip tauhid yang kaitannya dengan ya kayak begini-begini ini tadi. Maka tadi di awal saya sebutkan konsep la ilaha illallah itu bukan konsep mati, itu konsep hidup. Tapi harus di breakdown, diuraikan makna-maknanya itu apa saja. Begitu Mbak Nita ya. Terima kasih Pak Naji. Ya Mbak. Ya. Barakallah. Amin. Ya, terima kasih Bu Nita dan Ustadz Naji. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Lewat chat saya bacakan. Untuk yang pertama, bagaimana membangun kepribadian yang istiqomah
dalam proses pembelajaran kita sebagai pengajar, khususnya dalam pendidikan berbasis tauhid di saat sekarang ini, karena pendidikannya sudah berbasis medsos gitu. Sehingga karena masih banyak ditemukan yang kurang semangat dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran agama dan umum. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun kepribadian yang seimbang antara dunia dan akhirat, dijauhkan dari syirik duniawi. Kadang secara tidak sadar kita terlalu mencintai harta, tahta, mungkin juga jabatan dalam pekerjaan. Ya. Okay. Saya rasa begini Pak, ya. Kalau yang pertama tadi membangun istiqomah dalam menumbuhkan karakter atau kepribadian yang utuh, itu saya rasa kan balik lagi seperti ya kelihatannya konsep lama, tapi ini bagus, yaitu link jaringan antara orang tua sama sekolah. Nah, jujur saja masyarakat kita itu pada umumnya tidak boleh kemudian yang di rumah Bapak Ibu wali murid itu kalau sudah menyerahkan anaknya ke sekolah dia merasa sudah aman. Tidak begitu. Atau sebaliknya Pak guru Bu guru kalau sudah masa libur atau masa siswa itu di rumah sudah merasa tanggung jawab orang tua. Secara pengawasan iya, tetapi kan harus nyambung supaya ada istiqomah tentang kepribadiannya anak itu. Makanya sekarang konsep pendidikan itu kan satu kelas jumlahnya tidak banyak. Ya, cuma masalahnya itu bedanya nanti persoalannya kaitannya dengan kosnya itu loh. SPP-nya dan sebagainya itu. Tetapi kalau jumlahnya tidak banyak itu semakin gampang ada pengawasan. Seorang A punya kepribadian ini, seorang B punya kepribadian ini, dan itu harus ada link antara orang tua sama siswa itu tadi. Hubungan baik antara orang tua dengan siswa. Supaya anak kita yang kita antarkan itu menjadi suatu kepribadian yang utuh. Dan mohon maaf, saya rasa paradigma pendidikan yang sekarang itu bukanlah kalau guru fisika lalu anak itu disuruh pinter fisika semuanya, enggak. Ya, kalau guru kimia kayak Bu Ninit lalu disuruh pinter kayak bu gurunya itu enggak. Saya nggak bisa Bu Ninit kimia, tapi saya pinter nyaduk bal. Nah, siapa tahu nanti nyaduk bal itu lalu jadi maisanya dia. Lalu dia menjadi pemain yang bagus. Saya tidak bisa Bu Sri matematika, tapi bisa saya itu ngulek sambal misalnya gitu. Siapa tahu dengan ngulek sambalnya tadi nanti akan mendatangkan maisanya dia. Oh, enggak apa-apa, yang penting kamu yang baik, akhlaknya, hubungannya dengan orang, tidak menipu orang, ya. Materi-materi yang kamu sambel itu bagus, petisnya ini dan sebagainya tidak menipu, supaya nanti kamu rezekinya lancar lewat situ. Mestinya kan begitu sekarang. Saya saja di rumah, anak saya dua itu beda-beda, dan saya hargai kedua-duanya. Yang satu adalah mampu di bidang intelektual, yang satu adalah bidang keterampilan, dan semua saya apresiasi. Pinternya beda-beda. Jadi untuk keistiqomahan dalam membentuk karakter itu saya rasa harus sedini mungkin untuk anak itu diketahui. Potensinya di mana, kelemahannya di mana. Dan itu bukan pekerjaan gampang, tapi utamanya ada link antara orang tua sama siswa tadi. Kira-kira begitu ya, Bu Sri Rahayu ya. Kira-kira begitu. Tidak tahu. Kemudian yang kedua tadi adalah ya memang ini sebenarnya begini Pak, konsep tauhid itu. Dunia dan akhirat itu tidak dipisahkan. Tapi jangan sampai kemudian potensi dunia itu kemudian tidak mengantarkan orang ke surganya Allah. Itu yang penting. Saya ulangi, potensinya dunia itu jangan sampai tidak mengantarkan manusia ke dalam surganya Allah. Sudah diberi oleh Allah fasilitas duniawi, tapi dia tidak gunakan untuk kebahagiaan di akhirat. Nah, itu artinya juga maka di dunia dia harus berhati-hati. Yang saya ambil ini baik apa tidak, ini halal apa tidak, yang saya makan ini halal apa tidak, mulai dari situ semuanya. Jadi menanamkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya itu yang lebih utama. Implementasinya kalau menurut Allah dan Rasul-Nya tidak boleh, maka harus dicegah.
Tetapi konsep mencintai Allah dan mencintai Rasul secara mutlak itu tidak menafikan cinta dunia. Saya ulangi, mencintai Allah dan Rasul itu tidak menafikan cinta dunia. Orang Islam boleh kaya sekaya-kayanya. Makanya ada konsep infak, zakat, sedekah itu dengan maksud supaya orang Islam itu kaya. Tapi ketika dia sudah kaya, tentunya saja dia akan menggunakan kekayaannya itu untuk mencari kenikmatan di surga. Begitu. Saya rasa korelasikan antara kenikmatan dunia dan akhirat, lalu kemudian dia supaya tidak tertipu oleh kepentingan dunia, cintai dulu Allah dan Rasulnya. Pakai dulu konsep-konsep akidah tauhid. Ya. Kalau kita mau jujur, ada kitab lagi Pak Abdul Rahim ya, dan kita semuanya memahami. Sebenarnya konsep pendidikan itu dimulai dari bukan teori-teori ilmu pengetahuan modern, tapi dimulai dari Quran dulu. Dimulai dari Sirah Nabawiyah dulu. Nah, cuma ini saya belum paham itu implementasinya bagaimana. Tapi ini teori betul itu. Benar itu, teori itu. Ya. Saya beri contoh yang paling sederhana. Tadi saya menyebut air. Ini kan ada hukumnya Allah ya di dalam air. Saya kasih contoh yang beda. Angin itu ternyata di dalam konsep Al-Qur'an diciptakan oleh Allah, salah satunya adalah untuk mengawinkan. Mengawinkan apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan apa? Antara putik sama benang sari. Kan begitu. Lah kalau anak itu ngerti teori-teorinya itu dulu sebelum fisika, kimia, biologi, sosiologi, antropologi, tata negara dan sebagainya, maka pengembangan ilmu-ilmu itu berdasarkan nilai-nilai imannya yang diyakini tadi itu. Termasuk dia memperoleh duniawi itu juga landasannya adalah iman dan takwa itu tadi. Tauhid itu tadi. Syahadat itu tadi. Begitu Pak, yang di chat tadi mudah-mudahan mengarah ya. Dan itu kalau dipelajari per bab di kitab itu asik juga sebenarnya. Oke, terima kasih Ustaz. Ini ada satu lagi Ustaz dari Ibu Eli Mahmudah Ustaz dari SD Muhammadiyah Taman. Mana cara membangun kultur atau karakter yang baik atau akhlakul karimah bagi guru karyawan di sekolah? Caranya gampang menurut saya Bu Eli. Gampangnya bagaimana? Orang Pak itu kan, Bu. Orang itu Bu ya diberi potensi sama Allah masing-masing. Kebisaan sampean itu tidak bisa dimiliki oleh teman yang lain. Bisanya teman itu tidak ada pada diri sampean dan seterusnya. Itu aja dikembangkan. Misalkan Bu guru ini itu paling rajin adalah menghafalkan nama-nama anak. Ya itu kembangkan saja dan ini amal soleh. Nabi tidak pernah memanggil orang lain sahabatnya. Kamu, enggak, namanya. Coba tanya sama ahli pendidikan, memanggil namanya anak itu dengan dipanggil, kamu, itu lebih mengena mana kira-kira? Tentu saja lebih mengena dipanggil namanya, ya daripada dipanggil kamu saja, misalkan begitu. Lalu ada orang punya kelebihan apa Pak Guru itu, misalkan begitu ya, hafalannya terhadap hadis misalkan, atau apa itu? Pak Guru atau Bu Guru itu punya kelebihannya di bidang apa? Silaturahimnya. Gampangnya dia membantu orang lain. Tidak ada orang tidak punya amal soleh. Nah itu kalau dikembangkan, dipupuk, diberitahu, dimotivasi, akan menjadi mereknya orang itu. Nah mereknya Pak Guru itu, karakternya Pak Guru itu adalah gampangan. Kalau siapa saja minta tolong pasti akan. Tanpa misalkan begitu, tanpa pamrih. Ada yang model begitu orang itu. Tapi yang makanya tadi saya kurung dengan istilah amal soleh. Karena naudzubillah kadang ada orang itu seringkali mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Gampang saja ngomong itu. Dan itu bukan amal soleh itu. Ya, misalkan begitu. Jangan itu yang dikembangkan. Ada orang itu yang mungkin gampang saja atau
menjuluki temannya dengan julukan-julukan yang tidak baik. Dan itu bukan amal soleh. Dan itu bukan tidak boleh berkarakter begitu misalkan. Jadi menurut saya kalau bagaimana caranya untuk membina lalu menumbuhkan karakter, ya masing-masing bisa kembali ke dirinya. Lalu ditunjukkan pentingnya beramal soleh. Lalu dimotivasi. Lalu ditanya, pernah nggak amal solehnya itu dibarterkan sama Allah? Saya husnudzon sama Allah itu ya. Tahun berapa itu temannya Mbak Nita dari anak saya nggak lulus nalin itu ya. Jujur saja waktu saya masih di STM saya berdoa sama Allah. Ya Allah, aku engkau beri ilmu yang cuma sedikit. Saya baca kitab ini, tapi nyatanya dibutuhkan orang. Saya disuruh datang sana ngajar ini, suruh datang sana ngajar. Kalau itu amal soleh, dan itu saya mengharapkan ridhamu, engkau mudahkan anak saya. Ternyata Allah memudahkan. Jangan dia meremehkan amal soleh. Gitu ya. Teorinya di hadis ada, di Quran aja, dan banyak pengalaman orang pribadi juga iya. Inilah yang saya rasa titik tekan kita di malam hari ini adalah menumbuhkan karakter beramal soleh di masing-masing. Makanya tadi saya kalau ada 43 orang Pak Guru, Bu Guru, maka ada memancar ke arsy-Nya Allah kebaikan, keunikan, macam-macam keunikan tadi sebanyak 43. Sebanyak 43. Dan itu akan memancar ke sana. Dan itu akan direspon sama Allah. Ya. Nah, begitu Bu Eli ya. Pak Naji, pangapunten. Misalkan sekarang itu kan ini ya untuk pembiasaan, misalkan tentang mengaji gitu ya. Kita kan memberikan pembelajaran kepada anak-anak tentang tahfidz, tentang mengaji harus bagus. Otomatis kan kita sebagai guru kan harus juga begitu. Karena kapasitas guru atau kualitas guru yang masuk itu kan tidak sama, sehingga kita mengadakan program mengaji untuk guru dan karyawan. Tetapi tidak semua guru itu menyadari bahwa mengaji itu adalah kewajiban kita, begitu. Ya. Kiat-kiatnya, salah satu contohnya Pak Naji itu bagaimana untuk menghadapi orang yang wangel diajak untuk mengaji seperti itu. Contohnya. Sekarang begini, kalau seorang Pak Guru atau Bu Guru itu diajak ngaji itu angel. Lalu ditanya, sampean punya karakter kebaikan apa yang menurut sampean itu Allah memudahkan kebaikan? Masa sih seorang pendidik tidak punya kebaikan sama sekali? Nah begitu kan? Yeah. Oke lah kalau sampean tidak respon dalam masalah ini, kebaikan apa? Sholat duha kah? Ngaji sendiri kah? Dengan orang tua kah? Dengan guru kah? Dengan ini kah? Dan seterusnya. Ya, yang lain juga bisa. Ya, karena orang sudah taken kontrak jadi guru di Muhammadiyah itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ini mohon maaf Bu Eli ya, saya ini ngajar bukan ngajar ya, ngajar pengajian itu di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan via Zoom. Saya katakan 800 karyawan itu harus ada 800 karakter. Mulai dari direkturnya, dokternya, tenaga perawatnya, administrasinya. Tidak ada orang tidak punya bisa berkontribusi amal soleh. Kalau saya boleh bahasanya agak kasar, bukan manusia kalau tidak bisa berkontribusi amal soleh itu. Betul Bu Eli. Ayo, amin. Bukan manusia kalau tidak bisa berkontribusi amal soleh. Ya. Iya, Pak Haji. Kok ada manusia tidak punya potensi beramal saleh itu apa itu? Apalagi sudah bersertifikasi S1 ya, itu kan sudah berpikir rasional ya. Nah, begitu Bu Eli kira-kira ya. Wallahu a'lam. Nggih Pak Naji, matur nuwun sanget. Sama ya. Ini Pak Rofin. Ini gayeng kelihatannya. Halo? Suaranya hilang ya? Pak Rahim. Masih mati Pak Rahim. Oke.
Oke, matur nuwun Pak Naji. Ini yang mungkin terakhir. Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Apa sudah cukup? Cukup nggih. Ini saya terakhir Ustaz. Misalnya tadi kalau di satu tempat ada 50 lah orang itu, kemudian 50 itu soleh semua, kemudian itu kan bisa kita jadikan wasilah gitu. Iya, iya. Tapi katanya dari 50 orang ini Ustaz, kemudian ada 10 orang yang misalnya 10 orang ini kok solehnya kurang ataupun mungkin ada yang enggak soleh lah Ustaz. Apa itu bisa menjadi penghambat kita nanti Ustaz? Kalau secara kolektif iya, tapi secara individu tidak. Gitu. Karena yang kita mintakan adalah institusi. Kalau institusi kan kolektif. Nah, makanya tadi saya jawab ke Bu Eli, apa ada Pak Guru yang tidak punya potensi amal soleh? Rasanya tidak ada, Pak. Ayo. Saya ingin dijawab itu. Apa ada Pak Guru yang sudah Muslim, sudah syahadat, sudah S1, tapi tidak bisa kontribusi amal soleh? Lalu apa? Nah itu Pak Rohim ya. Dan bisa dimotivasi, bisa dianu. Maka peran Bapak Kepala Sekolah, peran Digasmen, peran Pak Ustadz di luar, pimpinan cabang itu sangat penting juga untuk memberikan motivasi seperti itu. Sehingga bau-membau 50 sekian orang, bau-membau 43 orang, begitu Bu Edi ya, begitu Pak Rohim, untuk bisa mensinergikan amal salehnya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru, Bu Guru, Pak Rohim ya, bisa dibaca di Riyadhus Shalihin hadis nomor 12. Tiga orang ini terjebak dalam gua, tapi ternyata mereka itu punya keunikan amal soleh masing-masing. Beda-beda amal solehnya. Tapi persoalannya yang dihadapi sama. Apa? Terjebak dalam gua, pintunya gua tertutup oleh batu besar. Zahirnya tidak bisa keluar. Hitungan hari, beberapa hari akan mati dia di situ. Tapi ternyata mereka punya potensi amal soleh masing-masing. Nah, makanya tadi saya bukan itu Bu Lady, agak beda ya, agak beda ini. Nah, bukan itu. Hadis nomor 12 di Riyadhus Shalihin. Nah, itulah makanya saya rada mempreser tadi. Apa ada Pak Guru tidak bisa beramal soleh? Rasanya tidak ada. Oleh karena itulah Allah mensyaratkan sesuatu yang mungkin pasti bisa dilakukan semuanya. 3 orang pemuda itu salah satunya adalah kejujurannya. Masa saya nggak bisa jujur? Yang kedua, ke orang tuanya. Masa saya tega sama orang tuanya? Satunya. Satunya apa lagi? Punya potensi meninggalkan kemaksiatan. Pernah ada kesempatan untuk berbuat tidak baik, lalu tidak jadi. Nah, itu kan potensi jadi orang baik begitu ya. Saya rasa kalau kita Pak Guru sekian puluh, 50 Pak Guru punya karakter semuanya amal soleh kebaikan luar biasa, tidak akan ada tabrakan satu dengan yang lain. Yang ada disinergikan. Dan 50 orang itu bisa ditawarkan kepada umat dan masyarakat. Ada jaminan kalau sampai masukkan anaknya di sini, Pak Guru ini begini, Pak Guru ini begini, dan sebagainya, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Kalau kita bicara serius, seriusnya itu begitu ya. Alam ya. Oke, terima kasih Ustadz Naji. Luar biasa ya malam ini yang disampaikan Ustadz Najisan. Semoga bisa memberikan motivasi kita selaku guru, kemudian sebagai orang tua ya, wali murid ataupun juga selaku siswa, maka agar kita bisa mencapai kesuksesan untuk dunia, untuk akhirat kita, maka kita perlu menjadikan amal soleh sebagai wasilah atau mempermudah ya agar Allah mengabulkan segala keinginan dan harapan kita. Yeah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid dan siswa dan yang lainnya, pengajian menjelang Ramadan di malam hari ini dalam rangka untuk menambah
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ihsan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan mungkin acara ini karena ini adalah kegiatan amal soleh ya, semoga acara ini kegiatan kita di kajian hari ini bisa menjadikan wasilah kita untuk semoga SMK Muhammadiyah khususnya nanti mendapatkan murid yang lebih banyak lagi, Ustaz, dan kita bisa menjadi sekolah yang dipercaya. Amin ya rabbal alamin. Untuk masyarakat kita itu. Saya kira cukup sekian pengajian kita di malam hari ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru, wali murid, dan Bapak Ibu guru yang lain ya, umum ya, dan terutama kepada Dr. Andes Haji Najih Ihsan yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi di malam hari ini. Dan marilah acara kita di malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Doa kafaratul ketemu kembali mungkin di kajian-kajian yang lain. Kita dari SMK Muhammadiyah Tua Taman mengucapkan banyak terima kasih. Saya sebagai pembawa acara, kita tutup acara ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit dulu ya. Oke, Ustaz. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Amin. Demikian juga Pak Najih. Alhamdulillah. Orang tua ini kan memberi nasihat-nasihat aja. Salam buat Nalin, Pak Najih. Di Malang, Mbak. Di Malang. Oh iya. Terima kasih Pak Rahim ya. Oke, Pak Rahmat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dita, maaf terlambat. Jurusnya Bu Eli ya apa jurusnya?